Oke, tadi topik kedua yang Bang Don Bosco juga menyinggung adalah mengenai rapor hijau dari pemerintahan Presiden Jokowi. Seberapa hijau sih Bang rapornya sebenarnya? Karena kalau kita lihat banyak juga yang mengkritik kayak, wah ini cuma angkanya secara makro, cuma infrastruktur, kalau tapi di bawah gimana menjerit gitu Bang katanya, ya kan? Itu kan tidak bisa penguasa itu memuaskan siapapun, semua pihak. Betul. Tetapi hasil survei ini memperlihatkan bahwa ada kepuasan dari publik terhadap kinerja Jokowi JK. Saya kira berbagai hasil survei itu bisa diperlihatkan dan pasti bisa dibaca oleh setiap orang. Ada fakta infrastruktur, ada fakta pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Walaupun ada fakta yang juga pemerintah harus tahu bahwa persoalan daya beli yang rendah atau melemah, yang justru sangat mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat. Dan saya kira hal-hal ini harus dilihat. Kalau soal kinerja Jokowi dalam melakukan handling keadaan polhukam di Indonesia nih Bang, ya kan? Kalau kita lihat banyak yang membandingkan, wah dulu zaman Pak SBY nih, dikit nih orang yang berani-berani bikin ribut nih. Ini zaman pemerintahan Presiden Jokowi kayaknya ada aja yang keluar bikin ribut, kasih statement yang keras, terus juga bikin gonjang-ganjing di masyarakat gitu Bang. Itu saya pernah interview Pak Jokowi di Istana Bogor ketika 2 tahun pemerintahan, atau bahkan 1 tahun pemerintahannya, soal gaduh-gaduh kabinet ini. Saya tanya, ini bikin gaduh, apa yang ini kok jadi gaduh begini, apa? Itu kutipannya begini kira-kira, ya udah Pak Don, biasa. Setiap orang kan boleh bicara. Orang bisa nyanyi dengan macam-macam versi. Ada yang lagu rock, ada yang dangdut, ada yang keroncong, dan seterusnya. Tetapi Presiden mengatakan, yang penting kan saya dirigennya. Saya pemimpinnya, kira-kira gitu ya pada waktu itu. Itu baru awal-awal tuh ya? Awal, tetapi kemudian kita lihat tahun kedua juga, kok gaduh juga, ada lagi. Tahun ketiga, ada juga gaduh, misalnya ada Panglima, lalu sebelumnya ada urusan macam-macam. Tapi pada akhirnya kita lihat memang Presiden mengambil langkah untuk bisa menyelesaikannya. Saya ingat kemarin soal isu soal jual beli senjata yang rame kan. Presiden sudah bilang jangan gaduh. Selesai. Cara Presiden unik untuk menyelesaikan kegaduhan-kegaduhan itu. Toh kita tidak lihat kegaduhan itu berakhir perpecahan kan? Betul. Nggak konfrontatif gitu ya menyelesaikan masalahnya gitu dia. Pokoknya dibawa, tahu selesai. Betul. Kelihatannya tahu timing kapan bagusnya. Kalau misalnya dia konfrontatif tuh yang soal senjata tadi itu bisa langsung di cut saat itu juga ya kalau dia reaktif ya Bang ya. Saya rasa peristiwa 212 kan peristiwa yang besar sekali. Akhir tahun 2016 dan ekornya sampai ke tahun 2017 awal dan seterusnya. Itu adalah perbincangan yang sangat hangat. Ya ada yang dipikirkan, ada yang dirasakan, tapi orang merasa ya kita mestinya baik-baik saja. Datang lagi waktu 2012. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah masuk ke 2017, 2 tahun lagi itu masuk ke Pileg dan juga Pilpres. Berarti sebenarnya sudah tahun-tahun persiapan bagi pemerintahan Jokowi untuk paling tidak menjaga kekuatan politiknya, koalisinya. Nah, kalau Bang lihat koalisinya ini kekuatannya sekarang, keeratannya itu gimana? Apakah akan bertambah nanti atau ada potensial yang mungkin akan menjadi batu kerikil nanti di masa depan? Ya politika sangat dinamis, kata mereka. Saya juga hanya mengutip karena kerja media kan. Tetapi apa yang kita lihat adalah bahwa politik itu dinamis. Tetapi saya tidak heran kalau lihat bagaimana sekarang dukungan dari partai-partai untuk mengajukan lagi Jokowi pada tahun 2019. Anda sudah lihat Hanura sudah mendeklar, lalu kemudian Nasdem juga sudah mendeklar dan acaranya sangat ini. Golkar juga sudah mendeklar. Yang memang menjadi pertanyaan, PDI kapan ya? Partainya sendiri Bang ya? Nggak tahu partainya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dukungan ini sebetulnya inline dengan rapor. Toh bukan hanya rapor bahwa kepercayaan di tingkat politik, untuk politik dan keamanan atau hukum yang makin baik, tapi ada beberapa indeks korupsi yang juga sedang membaik, lalu kemudian indeks investasi, doing business, itu sudah makin baik. Sebetulnya itu adalah cerita atau rapor yang memperlihatkan ada alasan bagi partai-partai untuk kemudian mendukung kembali Jokowi pada tahun 2019. Cuma orang selalu pikir, wakilnya siapa? Ya itu dia, ributnya sekarang nentuin wakil kan. Kira-kira menurut Anda berdua siapa wakilnya? Waduh. Itu berat jadi Bang. Kalau kita melihat, seberapa penting sih Bang bagi Presiden Jokowi untuk tetap memperhatikan si arus bawah ini, undercurrent, karena kalau kita lihat dalam kasus Pak Ahok pun, itu juga kepuasan tinggi, pembangunan jalan, tapi ternyata ada suara-suara. Nah,
yang tidak terdengar. Nah, seberapa penting sih untuk diperhatikan sekarang bagi Presiden? Saya tidak meragukan perhatian Presiden pada akar rumput. Cuma tentu ada keterbatasan tertentu. Kita pernah diundang, artinya beberapa Pemda itu diundang ke istana lalu mengatakan tahun depan dana desa itu sebanyak 60-70 triliun harus digunakan di desa dengan pola padat karya. Kalau 60-70 triliun itu bisa dipakai, itu berarti akan ada sekian belasan juta yang bisa mendapatkan pekerjaan dari uang atau dana desa yang jumlahnya seperti itu. Artinya ini kan pasti akan memompa daya beli masyarakat karena mereka punya cash. Yang selama ini terjadi kan uang ke desa lalu kemudian dipakai oleh kontraktor untuk kemudian proyeknya mereka jalanin, padahal lebih bagus dengan sistem padat karya. Tetapi memang tidak mungkin bisa memuaskan semua orang dan saya rasa Presiden pasti memperhatikan ini. Tentu tidak juga semuanya berhasil, tetapi ya kalau mau pada 2019 lebih mudah, memang ini saat yang paling bagus. Betul. Ya, sekarang ada harga satu harga di Papua untuk BBM, walaupun ada kritik, ternyata katanya satu harga itu ketika Jokowi belusuan aja. Setelah itu, ya itu kan ada yang nakal. Ya, problem kita itu selalu pada detail dan pada implementasi. Iya. Yang penting kebijakannya ya udah begitu ya, udah satu harga. Ya, kebijakan satu harga, tapi juga harus bisa diimplementasi. Yes.